Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah KPA online pada saat ini, dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh saya untuk melayani pada saat hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk mendahului firman Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kembali pada saat ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Allah. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan baru bagi kami, memberikan kami pedoman, menjadi pelita, bahkan atau suluh untuk kaki kami melangkah dalam dunia yang gelap ini, dalam musim-musim kehidupan, biar kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun yang kami alami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengarkan, bagi setiap jemaat-jemaat yang menerima firman Tuhan ini. Kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan uraian khotbah pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sekarang ini saudara sudah memasuki bulan-bulan di mana kita semakin semangat melayani Tuhan, ya. Di bulan Desember tentu ada banyak kegiatan, tetapi satu hal yang kita harus ingat, pusat kita, fokus kita yaitu tetap kepada Tuhan, bukan kepada seremonial atau acara-acara kegiatan, tetapi tujuan kita tetap yaitu untuk melayani Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Nah saudara, kata diberkati tentunya semua orang ingin, ya. Kalau sudah bicara tentang berkat, siapa yang tidak mau? Tetapi jangan kita lupa, ada kewajiban kita dikatakan untuk kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Nah artinya orang yang mengandalkan Tuhan ini adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Artinya orang-orang yang mengandalkan Tuhan ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau serius dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat di sana apa yang akan dialami oleh orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah kalau pohon ditanam di tepi aliran air, saudara, atau di tepi air, itu pohon itu pasti akan selalu hidup, ya. Dia tidak akan mati, ya, kecuali disiram dengan racun, ya. Tetapi ketika pohon itu dalam naturalnya dia dekat dengan sumber air, dia akan tetap hidup, dikatakan. Nah, air ini bicara tentang firman Allah. Siapa yang dekat dengan firman Allah, yang selalu membaca firman Tuhan, dikatakan orang yang berbahagia. Dalam Mazmur 1 juga hampir sama kata-kata ayat ini dengan kitab Mazmur pasal pertama, dikatakan di sana, yang kesukaan kita Taurat Tuhan itu, merenungkan Taurat Tuhan itu, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, kata firman Allah. Ya, seperti ini juga akan dikatakan ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya. Nah, saudara, ini bicara tentang iman, orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, iman ini dia harus bertumbuh. Menjadi pertanyaan sekarang, kapan iman itu bertumbuh? Ya, di mana atau kapan iman itu bertumbuh? Pada saat apa? Saya mau katakan bahwa iman itu bisa bertumbuh ketika di tengah-tengah tantangan. Pada saat ada tantangan, di situ akan kita bisa melihat seseorang imannya itu, dia akan bertumbuh
atau tidak, ya. Dia mau tetap setia atau tidak ketika ada tantangan. Zona nyaman, saudara, bisa mematikan iman. Zona nyaman bisa mematikan potensi. Zona nyaman, saudara, bisa menghalangi pertumbuhan kerohanian karena semua beres. Tetapi ketika ada tantangan, saudara, yang kita alami, di situ kita akan melihat otot-otot rohani kita akan semakin kuat, semakin terbentuk karena tantangan atau proses kehidupan yang kita alami. Saya percaya saudara pasti punya proses sendiri. Proses yang saudara alami tentu berbeda dengan proses yang saya alami. Tentu itu ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Tetapi kita percaya bahwa semua proses kehidupan itu akan membentuk iman kita untuk kita bertumbuh, bahkan bisa berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Nah saudara, dalam ayat ini kita melihat bahwa ayat 8 dikatakan orang yang bertumbuh itu dikatakan bukan berarti tidak mengalami datangnya panas terik, tetapi panas terik itu bisa datang, tetapi artinya dia tidak terpuruk dengan keadaan itu. Ya, dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Panas terik boleh datang, tetapi dia tidak terpuruk dengan keadaan itu. Ini bicara tentang ujian, ya. Ini bicara tentang tantangan, ya. Ternyata kalau kita mempelajari, saudara, dalam banyak beberapa ayat, ya, kita mengetahui meskipun jalan kita sudah benar, orang itu hidupnya baik, orang itu hidupnya benar, justru dikatakan kita di situ akan menghadapi berbagai tantangan. Hal-hal buruk itu bisa terjadi kepada orang-orang baik juga, ya. Bukan saja orang baik selalu mengalami hal-hal baik, tetapi orang baik bahkan orang benar pun dikatakan bisa mengalami hal-hal yang kurang baik atau tidak menyenangkan. Tetapi kita percaya bahwa semua itu seizin daripada Tuhan untuk kebaikan kita. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil dalam rencananya. Kalau saat ini saudara mungkin menghadapi musim-musim yang tidak mudah bagi saudara dalam pekerjaan, mungkin musim dalam rumah tangga yang sedang ada masalah, tetapi percayalah, asal kita hidup benar dekat dengan Tuhan, tidak usah kita khawatir. Tidak perlu kita khawatir. Dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang diberkati Tuhan, dikatakan mereka dikatakan di sana tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Ya mungkin saudara hari-hari ini kasih saudara, kasih pasangan saudara, istri saudara mulai kering, suami saudara kasihnya mulai kering, atau isi dompet, isi ATM saudara mulai kering. Tetapi percayalah, dikatakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Tahun kering itu boleh datang, ya. Saat-saat itu boleh datang, tetapi tidak dikatakan tidak khawatir, ya. Tidak khawatir menghadapi berbagai apapun, ya, karena kita percaya bahwa kalau kita dekat dengan sumber air itu, tidak pernah kita akan sampai mati kekeringan, tidak pernah kita akan sampai tergeletak. Tetapi dikatakan dalam ayat firman Tuhan, 7 kali orang benar itu akan jatuh, tetapi dia akan bangkit lagi. Nah saudara, berarti kita bisa berbuah di setiap musim kehidupan. Kita tetap jadi berkat dalam keadaan kondisi apapun, tetap hidup kita ini berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat ini juga dikatakan, mari kita belajar untuk andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan sungguh-sungguh saudara. Jangan kita andalkan manusia, karena dalam ayat 5 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, kenapa Tuhan melarang? Ini menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan melarang kita untuk mengandalkan manusia? Kalau kita melihat saudara, yang pertama, manusia itu terbatas kekuatannya,
terbatas waktu hidupnya, terbatas, serba terbatas ya keadaannya. Tapi Allah kita itu Allah yang tidak terbatas. Nah, manusia itu yang kedua, manusia itu bisa berubah ya. Allah tidak pernah berubah, dikatakan dia tetap sama. Tetapi manusia bisa berubah. Hari ini ya, besok bisa berubah. Hari ini dia katakan oke, tapi besok bisa menjadi tidak oke. Ya, karena manusia bisa berubah-ubah, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Sampai kapanpun kuasanya, kasihnya, pemeliharaannya, kebaikannya tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, kenapa kita dilarang oleh Tuhan untuk mengandalkan manusia? Karena manusia itu baru sedikit dia menolong, dia sudah cerita kemana-mana. Padahal dia baru menolong sedikit saja, dia sudah cerita panjang lebar tentang pertolongan itu. Tapi berbeda dengan Tuhan, dikatakan Tuhan itu, dikatakan di sana, dia banyak menolong kita, tapi dia sedikit berbicara secara langsung kepada kita, tapi dia bisa berbicara dengan firman Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya kita diajarkan untuk mengandalkan Tuhan ya, untuk kita bisa berbuah di setiap musim kehidupan. Tidak akan luput dari yang namanya mari kita andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Saudara, tentu hari-hari ini saudara pasti mengalami berbagai-bagai hal dalam keadaan saudara, yaitulah musim kehidupan. Tetapi percayalah bahwa itulah yang membuat iman kita terlatih, iman kita semakin terbentuk, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin dewasa, yang berbuah ya. Kalau sudah bicara tentang tanaman yang berbuah, itu berarti tanaman itu sudah dewasa. Ya, itu sebabnya kita rindu saudara menjadi orang-orang Kristen yang berbuah di setiap musim atau keadaan apapun yang kita alami. Karena kita percaya bahwa kalau kita dekat dengan sumber air itu, sumber kehidupan yaitu firman Allah, dekat dengan Tuhan, rohani kita baik, apapun tantangan boleh datang, tetapi kita percaya Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Karena kita senantiasa mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, boleh mengajarkan kami tentang arti dari kehidupan kami, bahwa kami tahu di tengah-tengah tantangan yang kami alami, ada tujuan Tuhan di balik peristiwa apapun, dalam keadaan apapun yang kami alami, tujuan Tuhan untuk membuat otot rohani kami, otot iman kami untuk semakin kuat dalam Tuhan. Biar kami dapat berbuah dalam segala musim keadaan. Kami tahu bahwa tidak selamanya kami berjalan dalam karpet yang mulus, tapi Tuhan izinkan kadang-kadang kami harus melewati berbagai hal, berbagai musim kehidupan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Akan melewati tahun-tahun depan, bahkan tahun 2026, kami sungguh percaya pemeliharaan Allah yang sama pun akan tetap kami alami. Karena Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak terbatas untuk menolong kami. Dan Engkau selalu setia Tuhan untuk membantu kami dalam perjalanan iman kami selama kami mengembara dalam dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan memberkati GPDI Pelita Kasih Mojosongo yang mengikuti ibadah online, KPA online pada saat ini. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya mereka tidak berjuang sendiri, tapi ada Tuhan yang terus menopang, mendukung mereka, membantu untuk sampai kepada tahap kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati Tuhan gerejamu, berkati pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Pelita Kasih Mojosongo. Biar jemaat-jemaatmu di sana semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan berbuah-buah, terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertama-tama di keluarga, di gereja, bahkan di tempat mereka bekerja, di mana saja Tuhan akan memberkati. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Ini doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian pelayanan pada saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Ibu Gembala, juga
Saudara Michael dan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di KPA online GPDI Pelita Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas dan Happy New Year. Semoga Tuhan senantiasa menolong memberkati kita. Amin.